Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat pagi, dokter. Pagi, dokter. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, dokter. Oke. Iya, jadi kita ketemu ya pada kuliah pagi ini. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan diri dulu ya, Dek. Mungkin kita ada beberapa yang udah kenal, mungkin ada juga yang belum kenal. Jadi saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Jadi saya Dr. Luh Gede Srieni, yang bidang saya adalah bagian ilmu biomedik ya, Dek ya, dengan spesialisasi saya di bidang penyakit dalam. Ya, jadi saya diberikan tugas ya untuk sebagai ketua pada blok infeksi. Ya, jadi kalian semester 4 jadi dapat blok infeksi, jadi saya ditunjuk selaku ketua blok ya, dan juga selaku pemberi kuliah pada mata kuliah yang akan saya berikan pada hari ini. Oke ya. Nah, kalian sudah baca buku blok kalian ya. Jadi untuk blok infeksi sendiri nanti SKS-nya bobotnya dalam 4 SKS ya adik-adik ya. Jadi waktunya juga cukup singkat, nanti kalian isinya padat, jadi kalian harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik ya untuk belajar. Oke, saya akan mulai dulu kuliahnya ya, saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah adik-adik sudah bisa melihat slide saya? Sudah, dokter. Sudah, dokter. Oke, baik ya. Saya akan mulai dulu. Nah, ini slide pertama saya. Kira-kira kalau adik-adik melihat gambar slide ini, apa yang terbayang dalam pikiran adik-adik? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ini gambar apa? Apa yang kalian bayangkan? Dokter sedang melakukan. Oke, mungkin Rosa bisa, Dek? Iya, dokter. Kalau dari saya, ini dokter sedang melakukan anamnesis terkait keluhan pasien. Terima kasih, dokter. Oke, benar sekali ya. Jadi udah bisa kebayang ya. Jadi ini adalah seorang dokter yang sedang melakukan anamnesis terhadap pasiennya ya, Dek ya. Jadi pasien kan tentunya datang dengan suatu keluhan ya, suatu penyakit yang dia derita dan kita harus memecahkan penyakit itu sebagai seperti memecahkan misteri ya. Jadi kita ada cara-caranya gimana nanti kita mendiagnosis suatu penyakit. Baik, kuliah hari ini adalah topiknya dasar-dasar ya penegakan diagnosis, penata laksanaan, dan prognosis suatu penyakit. Jadi ini adalah kuliah klinis kalian pertama ya Dek ya, karena blok infeksi adalah blok klinis kalian pertama, dan ini adalah kuliah pendahuluan sebenarnya sebagai dasar banget ya. Gimana sih uraian dasarnya nanti kalian mendiagnosis penyakit ya, sehingga nanti bisa melakukan penata laksanaan yang tepat agar pasiennya bisa sehat gitu ya. Jadi ini akan saya berikan hanya gambaran umum saja ya. Nanti untuk lebih spesifiknya kalian akan dapat lebih jelas di per penyakit-penyakit yang akan diberikan. Oke, nah ini referensi saya berikan di awal ya Dek, karena ini penting sekali. Nanti selain kuliah yang saya berikan, kemudian buku tutor, kalian bisa mencari referensi kuliah hari ini ya di referensi yang saya berikan, atau kalian bisa mencari referensi sendiri ya yang terbaru. Intinya minimal kita cari referensi 5 tahun terakhir kalau bisa ya Adik-adik ya. Oke. Nah, saya jelaskan dulu apa tujuan pembelajaran kita ya. Jadi tujuan pembelajaran adalah nanti agar di akhir kuliah nanti kalian mampu menganalisis ya gimana dasar-dasar penegakan diagnosis, penata laksanaan, dan prognosis suatu penyakit. Nah, kemudian adapun materi pembelajarannya nanti akan dijelaskan tentang dasar-dasar penegakan diagnosis klinis dan penunjang atau laboratoris ya. Kemudian yang berikutnya adalah dasar-dasar penata laksanaan terapi farmakoterapi dan juga non farmakoterapi, dan dasar-dasar prognosis yang baik dan prognosis yang buruk. Jadi ini nanti materi pembelajarannya.
Nah, untuk metode pembelajaran seperti pembelajaran yang lain, jadi kalian ada kuliah interaktif seperti sekarang kita melakukan micro teaching. Nanti akan kalian lanjutkan dengan small group discussion ya. Kemudian belajar mandiri, ada pleno dan juga student project. Nah, nanti penilaiannya, nah selain kalian nilai ujian, juga tentunya dinilai dari pengetahuan, keterampilan, sikap profesional kalian nanti gimana ya. Untuk mengikuti ujian di blok infeksi ini, jadi kalian wajib mengikuti 75% dari semua kegiatan. Kalian dianggap lulus, jadi kalau nilainya 70 dari 100 ya. Nanti untuk di kuliah ini akan saya berikan mini test ya Dek ya. Jadi untuk menilai pemahaman kalian tentang kuliah yang saya berikan. Nanti mini tesnya kita akan berikan besok. Ya adik-adik ya. Oke, jadi nah kita mulai aja kuliahnya langsung ya. Jadi sebagai seorang dokter, dasar kita untuk mengobati pasien adalah kita mengetahui atau menegakkan diagnosis penyakit pasien itu dulu ya. Dengan menegakkan diagnosis penyakit, maka kita baru bisa memulai melakukan penata laksanaan. Ya, diagnosisnya benar, terapinya benar, pasiennya sehat. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau diagnosisnya salah, treatmentnya salah, jadi kita tidak bisa mendapatkan kesembuhan pasien atau bahkan bisa terjadi efek samping atau hal yang kita tidak inginkan. Jadi kita ini penting, sepenting-pentingnya ya. Nah, kemudian ini dari gambar ini ya bisa kalian lihat bahwa menegakkan diagnosis ada dilakukan dengan 3 hal pokok, yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Ya, jadi saya akan lanjut. Nah, kalau kita mendiagnosis penyakit, kita kan pasti melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik ya, Dek ya. Nanti dari anamnesis dan pemeriksaan fisik itu kita sudah bisa mendapatkan diagnosis yang namanya diagnosis klinis. Ya, artinya kecurigaan kita kira-kira pasiennya suspek apa, curiga diagnosisnya apa. Nah, dari gejala-gejala anamnesis maupun pemeriksaan fisik yang kira-kira kita dapat dari pasien, ya kita bisa mendapatkan beberapa kemungkinan diagnosis ya, Dek ya. Di samping diagnosis klinis utama yang kita dapat, itu namanya diagnosis banding. Ya, nah kemudian untuk menegakkan diagnosis utama, artinya membuktikan bahwa oh diagnosis kita yang utama itu benar, ya kita melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, bisa berupa pemeriksaan laboratoris ya, kemudian pemeriksaan ronsen ya dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini jelas ya, Dek ya. Oke. Nah, untuk berikutnya adalah pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik kita bagi menjadi 2 pemeriksaan pokok ya. Jadi yang pertama pemeriksaan vital sign dan kedua pemeriksaan fisik pada sistem organ yang khusus yang tertentu ya. Jadi vital sign yang umum adalah kita memeriksa status kesadaran pasien dulu, kemudian bagaimana tekanan darahnya, denyut nadinya, frekuensi nafasnya, kemudian suhunya, kemudian apa namanya nyerinya bagaimana ya, derajat nyerinya, dan kemudian bagaimana saturasi oksigennya ya. Nah, pada pemeriksaan fisik kita sesuaikan ya. Jadi untuk sistem organ tertentu kita melakukan pada kepala, leher, torak, abdomen, genitalia, ekstremitas ya. Nanti per sistem itu nanti ada berbeda-beda ya, Dek, cara pemeriksaan, runut pemeriksaannya. Cuman secara umum pemeriksaan kita lakukan dengan melakukan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Oke, berikutnya adalah pemeriksaan penunjang ya. Pemeriksaan penunjang kita lakukan sebenarnya untuk menegakkan diagnosis utama ya, Dek ya, dan menyingkirkan diagnosis banding. Sehingga kita lebih apa namanya? Lebih pasti dalam melakukan treatment kepada pasien. Nah, nanti bisa pemeriksaan penunjang bisa berupa pemeriksaan laboratoris ya, berupa darah lengkap misalnya, fungsi hati, fungsi ginjal, gula darah, pemeriksaan kencing, atau pemeriksaan marker-marker untuk penyakit tertentu. Ada juga pemeriksaan penunjang lain seperti misalnya endoskopi ya, kalau kita curiga misalnya pasien ada pendarahan saluran cerna atas atau ulkus peptikum ya.
kemudian pemeriksaan ronsen, misalnya kita curiga pasien yang sekarang misalnya COVID ya, atau misalnya TB paru, bronkitis ya, nanti bisa kita arahkan ke pemeriksaan ronsen atau treadmill test misalnya pada pasien kita curigai dengan angina pectoris misalnya ya, dan banyak sekali pemeriksaan penunjang lainnya ya. Nah, untuk diagnosis banding itu apa sih ya? Jadi bila kita datang pasien ke kita ya mengeluhkan penyakitnya, kita sudah anamnesis, pemeriksaan fisik, kita pasti dapat beberapa kemungkinan penyakit yang ada di pikiran kita ya. Ada yang utama mana? Oh kira-kira ini. Nah, yang lainnya itu disebut diagnosis banding. Ya, jadi segala penyakit yang memiliki gejala ya dan tanda yang serupa dengan diagnosis utama. Itu kira-kira ya. Nah, kita lanjut ke penata laksanaan ya. Untuk penata laksanaan secara umum ada dua ya, Dek ya, farmakologi ya yang menyangkut pemberian obat-obatan, dan yang non farmakologi meliputi penata laksanaan tanpa memberikan obat ya. Jadi bisa terapi suportif termasuk KIE kita kepada pasien itu juga termasuk non farmakologi. Kemudian terapi diet ya, kemudian radioterapi, misalnya tindakan operasi itu masuk ke non farmakologi. Nah, biasanya kalau kita mentreatment pasien, kita melakukan terapi gabungan. Ya, Dek ya, jarang sekali biasanya tidak gabungan. Jadi gabungannya kita memberikan terapi farmakologi dan non farmakologi gitu ya. Oke. Nah, untuk prognosis sendiri, prognosis adalah harapan kesembuhan ya bagi pasien. Ya, setiap pasien yang datang biasanya ada prognosisnya baik atau prognosisnya buruk. Nah, di sini penting sekali gimana nanti kita memberikan KIE kepada pasien tentang atau keluarga pasien tentang kondisi sakit pasien atau prognosisnya ya. Oke, adik-adik tadi penjelasan saya ya. Sebelum kita ke kasus, kira-kira adik-adik ada yang mau ditanyakan? Kira-kira? Siapa yang mau bertanya? Kira-kira Baruna gimana? Ada yang tanya? Dari saya ingin bertanya, dokter. Oke, silakan, Dek. Saya ingin bertanya, apakah pada anamnesis wajib itu menggunakan Secret 7 dan Fundamental 4? Terima kasih, dokter. Oke, ya pertanyaannya bagus ya. Jadi untuk anamnesis kita biasanya menggunakan dua ketetapan yang menggunakan Secret 7 dan Fundamental 4 ya. Jadi untuk secara ideal ya, ideal setiap anamnesis harus memakai ketetapan itu. Jadi ditanya riwayat penyakit sekarang pasiennya ya, misalnya sejak kapan, lokasinya di mana, kemudian kualitasnya gimana, kuantitasnya gimana, kronologisnya gimana ya, kemudian faktor modifikasi gimana dan ada nggak riwayat keluhan penyerta ya. Kemudian ditanya juga riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, ya, kemudian riwayat sosial dari pasien itu biasanya memang pakem yang wajib dilakukan karena dengan melakukan itu kita mendapatkan anamnesis yang lengkap. Jadi ya, tetapi pada kondisi-kondisi pasien yang datang memang tidak selalu kita bisa melakukan anamnesis menggunakan Secret 7 Fundamental 4 itu tidak selalu. Misalnya pasien emergensi ya, Dek ya, dia datang contoh kecelakaan, tidak ada pengantar, tidak ada penunggu, ya. Pasien tidak sadar, tentunya kita tidak bisa melakukan anamnesis. Ya, Dek ya. Jadi kita hanya berbekal dari pemeriksaan fisik mungkin seperti itu ya. Kemudian kasus lain misalnya ya, keluarganya apa namanya? Diantar keluarga, pasien tidak sadar misalnya ya. Jadi idealnya kan kita melakukan heteroanamnesis ya kepada keluarga. Heteroanamnesis pun juga menggunakan landasan Secret 7 dan Fundamental 4 ya. Tapi kadang kita lihat situasi kondisi, kalau memang tidak memungkinkan, tetap kita usaha menggali. Kalau tidak memungkinkan, kita mendiagnosis dari apa yang data yang kita dapatkan saja. Kira-kira seperti itu jawabannya ya, Dek ya. Oke. Baik, terima kasih, dokter. Terima kasih Adik pertanyaannya ya.
Oke, jadi kita lanjut dulu ya sebelum pertanyaan yang lain. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, kalian simpen dulu. Ya, jadi saya akan berikan suatu kasus. Kalian baca ya. Jadi seorang laki-laki usianya 24 tahun datang ke poliklinik, keluhannya batuk ya, Dek ya, dari 2 bulan. Nah, sekarang lakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan penunjang pada pasien di atas. Ya, kemudian yang kedua, apa diagnosis dan diagnosis banding pasien dan bagaimana penata laksanaan pasien tersebut di atas, bagaimana prognosisnya. Jadi saya akan berikan contoh ini ya, Dek ya. Nah, kita anamnesis menggunakan fundamental 4 ya, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat kesehatan keluarga dan sosial. Nah, untuk Sacred Seven-nya kita tanyakan keluhan utama tadi kan batuk ya. Lokasinya biasanya udah jelas sih kalau batuk ya di tenggorokan ya. Onsetnya ya sejak kapan, dari 2 bulan. Kualitasnya gimana? Misalnya berdahak kah atau batuk kering ya. Kuantitasnya atau frekuensinya, misalnya sepanjang hari atau sesekali aja atau tak terhitung ya, itu bisa kalian gali dari pasien. Kemudian bagaimana kronologisnya ya, misalnya ini contohnya awalnya dia merasa ada teman yang batuk, kemudian dia 3 harinya kemudian tertular ya, kemudian batuknya sesekali dan tambah lama bertambah parah ya. Kira-kira seperti itu. Untuk faktor modifikasi artinya faktor yang memperberat atau memperingan ya, ini bisa contoh saja batuknya berkurang misalnya saat minum air hangat atau bertambah bila tidur. Nah, kemudian jangan lupa bertanya keluhan penyerta. Misalnya di sini keluhan penyertanya panas badan. Nanti kalian gali lagi keluhan penyerta itu menggunakan Secret Seven. Ya, lagi bertanya sejak kapan ya dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian riwayat penyakit dahulu ya kita dapatkan ternyata pasiennya pernah kena TB ya 5 tahun yang lalu. Sudah berobat 6 bulan dan dia sudah dinyatakan sembuh oleh dokter ya. Nah, riwayat kesehatan keluarga kita dapatkan anamnesis ternyata bapak pasien juga menderita TBC ya dan sedang mendapatkan pengobatan saat ini. Riwayat pribadi dan sosial, pasien adalah perokok aktif, tiap hari merokok 2 bungkus per hari. Kira-kira jelas ya, Dek ya, gambaran dari anamnesisnya? Jelas? Oke, Jelas, Jelas. Dokter. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, dari pemeriksaan fisik ternyata didapatkan ya untuk kesadarannya kompos mentis ya, GCS-nya 15, tekanan darahnya normal, nadinya agak naik ya 104 kali per menit, pasiennya sesak ya, respirasi rate-nya 28, suhunya juga panas ya, Dek ya 38,2. Saturasi oksigennya turun 80%. Gitu kira-kira ya. Nah, dalam pemeriksaan kepala didapatkan dalam batas normal, kemudian dari pemeriksaan leher didapatkan pembesaran kelenjar getah bening koli, dextra ya, multiple, jadi banyak dia ya, mungkin ada 3 atau 4, sekitar ukuran 2 kali 2 cm, kenyal, kemudian mobile, hangat, dan teraba nyeri tekan. Nah, pada pemeriksaan fisik torak nanti kalian catat yang positifnya aja. Misalnya di sini ada retraksi intercostal space ya, artinya pasiennya sesak ya. Peningkatan vokal primitus di paru kanan ya. Kemudian pemeriksaan redup juga di paru kanan. Kita dapatkan suara napas bronchovesikular di lapang paru kanan dan kiri. Ada ronki ya di paru kanan ya tanpa adanya wheezing. Kira-kira kalian bisa membayangkan ya, kalian belum dapat ilmunya, nanti saya di sini kasih gambaran umum saja ya, nanti di infeksi bakteri kalian akan diberikan lagi penyakit ini ya. Dari pemeriksaan abdomen dalam batas normal dan ekstremitasnya juga normal. Nah, kira-kira apa gitu ya diagnosisnya di kira-kira apa? Ada yang udah tahu? Ada yang udah baca? Kira-kira apa? Ada yang bisa nebak? Siapa kira-kira mau jawab? Dari saya, Dokter. Oke, coba Rosa, silakan. Baik, terima kasih dokter. Kalau menurut saya ini diagnosisnya TBC karena dilihat dari riwayat keluarganya itu ada juga yang mengalami TBC dan juga pada anamnesis juga didapatkan bahwa pasien sempat bertemu teman dan lalu teman yang batuk, lalu setelah itu dia juga mengalami keluhan yang sama. Mungkin sekian dari saya, dokter. Terima kasih.
Baik, terima kasih Rosa ya. Artinya diagnosis utamanya ya kita curigai, artinya diagnosis klinis utama ya TB ya. Karena semua data mengarah ke sana, Dek. Ya, ada riwayat penyakit dulu dia pernah kena TB, ya riwayat penyakit keluarga bapaknya sekarang TB. Karena kalau kita tahu penularan TB itu biasanya harus ada kontak erat gitu ya. Kemudian pemeriksaan fisiknya juga ada pembesaran kelenjar getah bening multiple itu khas sekali untuk limfadenitis TB ya Dek ya. Kemudian ada ronki juga tadi di paru kanan ya. Nah, tapi belum tentu TB, kan begitu ya. Jadi kita curiganya TB. Jadi kita taruh dia ke diagnosis utama. Nah, kita punya diagnosis banding yang kira-kira bisa punya gejala dan tanda yang sama gitu. Dengan TBC ya, contohnya misalnya pneumonia. COVID juga bisa kan, Dek ya. Jadi pneumonia, kemudian asma, kira-kira asma, PCP ya bisa, atau bronkitis itu bisa, dan lain sebagainya ya. Nanti untuk membuktikan, nah kita kan mau kasih treatment nih ke pasien ya. Nah untuk membuktikan dulu, karena treatmentnya ini bisa beda ya treatment definitifnya kalau emang dia TB. Jadi kita lakukan pemeriksaan penunjang dulu ya. Kita pilih ya dia di antara dia pemeriksaan penunjang itu yang mana yang tepat ya. Yang tepat adalah yang pertama kita lakukan pemeriksaan chest X-ray ya, jadi torak PA kita lakukan, nanti kita harapkan dia ada infiltrat di apex ya biasanya seperti itu. Kemudian pemeriksaan darah lengkap kita lihat, kemudian kita cek BTA sputumnya ya, kita cek kalau dia positif ya artinya TB dengan BTA positif, jadi dia lebih menular gitu ya. Kemudian kita cek laju endap darah mungkin atau pemeriksaan spirometri ya dan lain sebagainya ya. Nah, jika kita dapatkan ternyata toraknya tadi positif di apex infiltratnya ya, kemudian dari pemeriksaan BTA-nya kita dapatkan positif, itu sudah cukup untuk mendiagnosis TB. Jadi kita bisa langsung memberikan treatment ya. Oke, jadi treatmentnya ada yang medikamentosa atau obat-obatan. Tentunya kita kasih karena dia udah pernah kena TBC sebelumnya, kita kasih OAT kategori 2 ya secara teori. Pasien dengan desaturasi kita harus kasih oksigen ya, bagian dahak dan antipiretik tadi kita lihat pasiennya panas ya. Jadi secara komprehensif kita berikan treatmentnya. Kita lihat situasi kondisi pasien saat itu, bukan fokus pada TBC-nya aja ya. Kemudian untuk non medikamentosa ini tidak kalah penting ya. Jadi kita kasih suportif KIE ke pasien ya, kita jelaskan penyakitnya apa ya, kemungkinan yang terjadi gimana ya, pengobatannya nanti gimana ya, tidak boleh putus obat, pengawas minum obat juga ya, karena ini untuk penyakit TB ini memang dia kompleks untuk KIE-nya ya. Kemudian KIE tentang makanan juga, olahraga, dan tentunya pasiennya disarankan untuk stop merokok. Kira-kira bisa kalian bayangkan ya untuk treatmentnya ya. Oke. Nah, untuk prognosisnya gimana? Nah, untuk prognosis TB secara umum ya, kalau dia kita treatment dengan baik ya, dia akan pasiennya teratur minum obat ya, kemudian kekebalan tubuhnya bagus, kumannya tidak resisten, harusnya dia prognosisnya baik, harusnya ya. Tetapi pada situasi kondisi tertentu kita menilai prognosis nggak bisa baik ya baik, buruk ya buruk, gitu nggak bisa deh. Ya, contoh misalnya pada CA cervix misalnya, ya CA cervix kalau kan secara umum kita lihat prognosisnya jelek, gitu ya dek ya. Tapi kalau pasiennya misalnya datang, dia CA-nya masih in situ, ya bisa dioperasi, ya dan lain sebagainya, ya stadiumnya masih sangat awal, jelas dia akan memiliki prognosis yang lebih baik, gitu ya. Kecuali mungkin untuk penyakit-penyakit tertentu yang memang sudah jelas prognosisnya jelek, misalnya akut leukemi, misalnya seperti itu ya, tetap kita tulis dia prognosisnya malam. Ya, bonam adalah prognosis baik, malam adalah prognosis buruk. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, adik-adik, kuliah kali ini presentasi saya sudah selesai. Oke. Iya. Kira-kira
Ada yang mau ditanyakan? Adik-adik, saya persilahkan. Dari saya ingin bertanya, dokter. Ya, silahkan, Tri. Jadi di sini saya ada pertanyaan, apakah kita bisa memberikan terapi sebelum diagnosis utamanya ditegakkan? Terima kasih, dokter. Oke, baik. Terima kasih, Adik, pertanyaannya. Ya, tentunya jawabannya bisa ya, Dek. Ya, bisa. Ya. Jadi sebelum diagnosis utama itu ditegakkan, artinya tanpa melakukan pemeriksaan penunjang, ya, tanpa melakukan pemeriksaan penunjang, kita sudah bisa melakukan memberikan penata laksanaan. Ya, tidak di semua tempat kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang. Misalnya kalian di pelosok pedalaman, ya, misalnya kalian bekerja, misalnya contoh pasien datang dengan MAH, misalnya gejala dispepsia, dia mual, muntah, nyeri tekan epigastrium, contoh seperti itu ya. Artinya diagnosis pastinya kan kita endoskopi kan nggak mungkin, jadi kita langsung aja treatment gitu ya. Atau misalnya tanpa ada fasilitas ronsen, kita datang kayak pasiennya kayak tadi ya, kayak tadi pasiennya ada dia batuk, kemudian sesak, ya pemeriksaan fisik ada ronki, riwayat lain-lain, tapi nggak ada fasilitas ronsen, kita di pedalaman, ya. Kemudian yang ada cuman pemeriksaan BTA misalnya, ya pemeriksaan dahak. Nah pemeriksaan dahak itu pun menunggu kan nggak bisa langsung jadi deh. Jadi dia biasanya ada beberapa hari untuk menunggu. Jadi kita bisa langsung memberikan treatment. Masa pasiennya sesak kita biarkan, misalnya seperti itu ya. Jadi kita langsung memberikan treatment. Ya, kalau misalnya kita tidak bisa memberikan treatment utama definitifnya pada waktu itu, kita berikan treatment suportifnya. Jadi kita kasih yang lain. Misalnya kalau panas kita kasih anti panas, curiga ada infeksi, belum tentu TBC, misalnya dia curiga bisa dari gambaran parunya kita pemeriksaan kita dapat ronki, curiga pneumonia, kita sudah bisa langsung memberikan antibiotik. Misalnya seperti itu ya. Kira-kira gitu ya, jelas? Ri, bisa diterima? Bisa, dokter. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih, Dek. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi, adik-adik? Dari saya, dokter, ingin bertanya. Oke, silahkan, Baruna. Baik, terima kasih. Kalau saya ingin bertanya, bagaimana kiat-kiat kita memberikan edukasi mengenai pasien dengan prognosis yang buruk? Terima kasih. Oke, gimana cara kita memberi KIE pada pasien yang prognosisnya jelek ya? Jadi ini pertanyaannya bagus sekali ya, Dek ya, dan ini penting sekali ya, karena selama kita jadi dokter nanti ya pasti kita akan menemukan pasien dengan prognosis jelek. Prognosis jelek itu artinya dia menuju ke arah sakit berat atau kematian. Ya, Dek ya. Nah, memberikan KIE ini adalah pekerjaan yang kadang tidak mudah. Karena kenapa? Satu, pasiennya sakit, kondisi pasien pasti tertekan, keluarga juga tertekan. Ya, tidak ada yang nyaman dengan kondisinya. Ya, apalagi misalnya yang kita rawat tuh misalnya orang yang paling disayangi gitu ya. Misalnya orang tua atau apa, itu pasti akan menimbulkan beban tersendiri bagi keluarga pasien. Makanya sering sekali kesalahan atau miskomunikasi itu menimbulkan masalah buat kita, ya buat dokter maupun bagi pasien. Nah, makanya penting sekali gimana kita memberikan KIE ya. Untuk prognosis buruk, yang paling penting adalah kita memberikan informasi yang sejujur-jujurnya. Itu satu, ya Dek ya. Tentang kondisi pasien berdasarkan data-data yang kita dapat. Ya, dari anamnesisnya, dari pemeriksaan fisiknya apa, dari laboratorium kita harus tunjukkan ke pasien maupun ke keluarganya. Sebenarnya yang wajib tahu, yang berhak tahu atas sakitnya sendiri itu adalah pasien. Ya, kedua baru keluarganya. Ya, jadi kita KIE sejujur-jujurnya. Ya, kemudian yang kedua kita tidak boleh juga misalnya ya kita harus sedikit memberikan harapan. Ya, setiap orang sakit walaupun dia end stage dia pasti masih berharap deh. Ya, jadi kita jelaskan bahwa kondisinya begini secara teori, misalnya kondisinya mungkin jelek gitu ya. Jadi harapannya kecil gitu ya. Tapi kita masih berusaha. Semoga nanti bisa hasilnya baik.
gitu. Artinya masih kita memberikan harapan ke pasien, cuman tentunya dengan memberikan informasi yang jujur. Jadi nggak boleh kalian bilang, oh Pak, gimanain juga pasiennya nggak mungkin selamat. Nah, gimana kalau misalnya kita jadi keluarga pasien, kita digituin, kan sedih banget. Ya, misalnya walaupun kita udah tahu misalnya pasien shock sepsis, tensinya misalnya udah 40 per palpasi, mungkin bisa hitungan dengan dosis vasokonstriktor misalnya udah maksimal banget, udah nggak bisa kita lakukan apa-apa, pasiennya udah agonal, ya. Kemudian apa namanya, kita RJP misalnya udah mulai kita RJP misalnya, ya, tetap kita juga wajib meng-KIE-nya ke keluarganya, kita tetap berusaha, nggak boleh langsung terus Pak ini pasti lewat misalnya gitu, nggak boleh gitu ya. Jadi kita juga menjaga perasaan keluarga pasien gitu ya. Jadi kita memberikannya dengan jujur ya, dengan data yang ada ya, dan tentunya kita memberikan berusaha yang terbaik ya, dengan kemampuan yang kita punya ya, dan kemudian tentunya tetap memberikan harapan ya, karena kan memang kita ini kerja dokter tuh begini deh, jadi kita berusaha sesuai teori, tetap kan yang di atas yang menentukan, seperti itu tetap ya. Kadang ada pasiennya jelek banget datangnya, kayaknya kita merasa dulu kayaknya nggak ada harapan, tapi ternyata bagus hasilnya gitu ya, ternyata dia bisa pulang sehat ya. Ada pasien bagus masuknya ya, misalnya dia demam berdarah, jalan dia masuknya ya, tapi di perjalanan dia jelek. Jadi kita kadang tidak bisa menebak secara 100% ya gimana prognosis pasien, tapi secara teori kita jelaskan ke pasien sesuai dengan teorinya gimana ya, datanya apa, dengan jujur ya, dan tentunya sikap empati itu sangat penting. Kira-kira seperti itu adik-adik ya. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi adik-adik? Mungkin waktunya sudah habis ya adik-adik ya. Oke, nah karena waktunya sudah habis mungkin kuliah bisa kita akhiri ya adik ya. Hanya nanti saya ingatkan besok kalian akan ada mini tes ya tentang topik kuliah yang saya berikan hari ini. Jadi kalian silahkan belajar lagi di rumah. Tetap semangat ya, jaga kesehatan di masa pandemi ini. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke adik-adik. Bisa kita akhiri? Bisa, dokter. Oke, terima kasih adik-adik atas kehadirannya. Selamat belajar ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih adik-adik.